Korea Utara menunjuk pemimpin tertinggi berikutnya atau the next supreme leader, dan dia adalah seorang remaja. Namanya Kim Joo-ae. Dia adalah putri Kim Jong-un. Anda mungkin pernah melihatnya sebelumnya. Dia berdiri di samping rudal balistik, menyaksikan uji coba peluncuran. Dikelilingi oleh para jenderal berseragam lengkap yang memberi hormat kepadanya, dia mungkin akan memegang kendali setelah ayahnya. Karena di Korea Utara, kekuasaan itu diwariskan seperti pusaka keluarga. Jadi setiap penampilan publik adalah sebuah pesan. Intelijen Korea Selatan percaya pesan ini jelas sekali kali ini. Bahwa Kim Joo-ae bukan sekedar putri Kim, dia adalah calon penerus yang ditunjuk. Mengingat semua itu, kehadiran putri Kim semakin menonjol di dalam negeri. Bahkan putri Kim tersebut beberapa kali ikut memberikan pendapat langsung tentang kebijakan selama inspeksi lapangan. Jadi siapa Kim Joo-ae? Selama bertahun-tahun tidak ada yang tahu dia itu ada. Petunjuk pertama datang dari sumber yang tidak terduga. Mantan bintang NBA Dennis Rodman, teman seangkatannya Michael Jordan di Chicago Bulls. Dia mengunjungi Pyongyang pada tahun 2013. Dia dengan santai menyebutkan bahwa dia pernah menggendong bayi perempuan Kim yang bernama Joo-ae. Itu saja. Tidak ada pembicaraan tentangnya setelah itu sampai tahun 2022. Saat itu seorang gadis muda muncul di televisi pemerintah Korea Utara. Dia memegang tangan Kim Jong-un, berdiri di samping rudal balistik antar benua. Sejak itu dia ada di mana-mana. Di parade militer, di uji coba rudal, di perjamuan dengan para jenderal, juga kunjungan ke istana Kumsunan. Di sanalah kakek dan ayah Kim disemayamkan. Dia bahkan terlihat turun dari kereta lapis baja Kim. Di Korea Utara, foto-foto seperti ini tidaklah acak. Setiap bingkai adalah propaganda. Dalam bingkai-bingkai ini, dia tidak lagi berjalan di belakang Kim Jong-un. Dia berjalan di sampingnya, terkadang bahkan di depan ayahnya. Simbolisme ini penting. Seoul mengatakan dia telah dilatih selama ini dan sekarang telah ditunjuk secara resmi. Dia telah dinamai sebagai ahli waris. Beberapa pembuat undang-undang mengatakan dia bahkan menawarkan masukan dan memberikan pendapatnya tentang kebijakan negara. Sekedar mengingat, dia masih remaja. Menurut beberapa perkiraan, usianya sekitar 13-14 tahun. Tapi mengapa menamainya sebagai penerus sekarang? Kim Jong-un itu masih muda, masih awal 40-an usianya. Dan dia juga tidak terlihat sakit. Jadi kenapa terburu-buru? Di Korea Utara, seperti yang Anda tahu, adalah sebuah negara kediktatoran. Negara ini telah diperintah oleh keluarga Kim sejak tahun 1948. Pertama Kim Il-sung, lalu putranya Kim Jong-il, dan kemudian putranya lagi Kim Jong-un yang saat ini. 3 generasi telah memerintah Korea Utara dan rezim ini bertahan pada apa yang disebut garis keturunan suci, setengah dewa mereka. Artinya hanya seorang Kim yang bisa memerintah negara tersebut. Jadi dengan memperkenalkan Joo-ae lebih awal, Kim melakukan 3 hal. Menormalisasi kehadirannya, kemudian menyiapkan elit secara psikologis untuk kepemimpinan berikutnya, dan mengunci kontinuitas dinasti atau keberlanjutan dinasti. Jika terjadi sesuatu padanya secara tiba-tiba, tidak akan ada kekosongan kekuasaan. Garis keturunan tetap berlanjut. Itulah idenya. Selain itu, Korea Utara sangat patriarki, pro-laki lah sederhananya. Analis lama berasumsi bahwa seorang putra yang nanti akan mengambil alih. Dan Korea Selatan percaya mungkin ada putra sulung juga atau putranya Kim Jong-un. Tapi belum pernah terlihat atau diakui secara publik. Jadi mengapa memilih Joo-ae? Mengapa dia yang terpilih? Mungkin karena dia yang paling dipercaya Kim. Mungkin karena tidak ada putra sama sekali. Jadi Kim Joo-ae mungkin pilihan yang paling aman. Mengumumkan lebih awal memberi waktu bagi kerajaan untuk terbiasa memiliki penguasa perempuan. Ini juga mungkin membuat Anda atau kita bertanya-tanya bagaimana dinasti Kim mempertahankan kekuasaannya sampai saat ini. Di seluruh dunia rezim telah bangkit dan jatuh dalam banyak periode, bahkan pemimpin kehilangan kekuasaan dalam hitungan hari terkadang. Tapi keluarga Kim tetap bertahan sementara warga Korea Utara, penduduknya itu menderita terus. Bagaimana mereka berhasil melakukan itu? Mereka berhasil dengan melakukan 4 hal.
Pertama adalah penindasan secara brutal. Dinasti Kim menghancurkan perbedaan pendapat sejak dini. Kim Jong-un pernah mengeksekusi pamannya sendiri pada tahun 2013 karena beda pendapat. Ratusan pejabat telah dibersihkan selama bertahun-tahun. Dibersihkan itu dibunuh. Ucapan reaksioner adalah kejahatan di Korea Utara. Jadi mengeluh tentang rezim pun bisa merenggut nyawa Anda. Hal kedua yang mereka lakukan adalah kendali militer. Ini adalah negara dengan sekitar 26 juta penduduk namun memiliki 1,3 juta tentara aktif atau sekitar 5% dari seluruh populasi. Dan wajib militer berlangsung hampir 1 dekade. Ini bukan hanya soal senjata tapi soal pelatihan ideologis. Loyalitas kepada keluarga Kim ditanamkan. Militer adalah tulang punggung rezim. Anda mengendalikan militer, artinya Anda mengendalikan negara di Korea Utara. Ketiga, senjata nuklir. Korea Utara diyakini memiliki senjata nuklir dan ini menghalangi invasi oleh kekuatan asing serta mencegah perubahan rezim dari luar. Keempat, isolasi dan indoktrinasi. Sejak kecil, warga Korea Utara diajarkan bahwa keluarga Kim adalah dewa, keluarga Kim adalah suci. Di dunia luar itu, semua bermusuhan, di luar negeri khususnya. Tidak ada berita luar negeri yang semuanya masuk di sana sudah dialterasi atau dikemas. Penderitaan rakyat itu normal dan penyelamatnya hanya Kim. Serta pemikiran independen dipotong sejak dini. Media dikendalikan, juga internet dibatasi. Meskipun begitu, tetap ada upaya untuk menggulingkan keluarga Kim tersebut. Banyak plot pembunuhan. Kim Jong-un kabarnya selalu selamat dari beberapa upaya tersebut. Itulah mengapa dia memiliki pengawal keamanan yang sangat besar. Ketika dia berkuasa di tahun 2011, banyak yang berharap akan perubahan karena dia adalah pemimpin muda berpendidikan barat. SMA-nya dia di Swiss. Banyak yang mengira dia akan mereformasi negara. Ternyata tidak. Akankah putrinya berbeda? Jika sejarah menjadi panduan, Kim Joo-e mungkin bukan pemutus sistem yang memberikan kekuasaan baru. Dia mungkin hanya akan menjadi pelanjut kekuasaan berikutnya bagi sistem di Korea Utara. Sahabat, dengan informasi ini semoga di setiap pemerintahan di Indonesia, kita masyarakat terus belajar dan membaca apa yang dilakukan pejabatnya agar kita makin bijak dalam berpikir dan bertindak atas nama negara yang milik kita bersama ini. Peace.